Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas kelompok mata kuliah perilaku organisasional. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Definisi persepsi. Persepsi adalah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Dalam tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Sejumlah faktor membentuk dan kadang memutar balik persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada pada pihak pelaku persepsi dalam objeknya atau target yang dipersepsikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi itu dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada pelaku persepsi, yaitu mulai dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada situasi yaitu tentang waktu, latar kerja, latar sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada target yaitu tentang inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, kesamaan. Adapun pelaku persepsi, bila seorang individu memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari perilaku persepsi individu ini. Di antara karakteristik pribadi yang lebih relevan adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman di masa lalu, dan pengharapan. Kemudian, pada situasi, penting bagi kita untuk melihat konteks suatu peristiwa. Unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita. Contoh, saya mungkin tidak memperhatikan seorang wanita berusia 25 tahun dalam gaun malam dan make up yang tebal di suatu klub malam pada Sabtu malam. Tapi, wanita yang sama bersolek dan berpakaian semacam itu kuliah manajemen Senin pagi, tentu saja pasti. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori atribusi. Teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Maksudnya, perilaku yang disebabkan dari internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu tersebut dalam keadaan sadar. Sedangkan yang disebabkan dari eksternal adalah saat seseorang terpaksa berperilaku dikarenakan situasi atau lingkungan seperti ada pengaruh sosial dari orang lain. Lalu, dalam teori atribusi terdapat juga yang namanya kesalahan atribusi fundamental. Maksudnya adalah sebuah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan faktor internal ketika membuat penilaian tentang perilaku orang lain. Lalu ada juga yang namanya bias pelayanan diri. Bias pelayanan diri merupakan sebuah kecenderungan untuk mengatribusi kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal. Dengan kata lain, mempertahankan atau memperkuat harga diri. Di sini contohnya, pada saat seseorang sukses atau berhasil, mereka akan memandang dirinya sebagai pihak yang paling berperan. Namun ketika mereka gagal, mereka akan menyalahkan orang lain yang namanya jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum.
sini terdapat persepsi selektif, di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Amroti akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang persepsi dan pengembalian keputusan individu. Hubungan antara persepsi dan pengembalian keputusan individual. Pengembalian keputusan terjadi sebagai reaksi atau masalah, yaitu sebagai perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi, dan juga mengembangkan alternatif-alternatif dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Selama proses pengambilan keputusan, kesalahan perspektual sering kali muncul sehingga dapat membiasakan analisis dan kesimpulan. Kedua, pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam perilaku organisasi, ada konsep pengambilan kepuasan yang umumnya diterima oleh masing-masing individu untuk membuat determinasi, yaitu pengambilan keputusan rasional terbatas, dan intuisi. Meskipun prosesnya secara eksternal masuk akal. Pengambilan keputusan dalam organisasi. 1. Rasional yang dibatasi. Meskipun keputusan dengan membuat berbagai model sederhana yang mengalih fitur dasar dari masalah tanpa mendapat semua kerumitannya. Yang kedua, pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas tertentu.
Ada 6 hal dalam model pengambilan keputusan rasional, yaitu 1. Definisi masalah. 2. Identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, alokasi bobot pada kriteria. Yang keempat, pengembangan alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Yang keenam, pilihan alternatif yang terbaik. Adapun bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam rasionalitas terbatas, tetapi mereka juga mengizinkan bias dan kesalahan sistematis merusak penilaian mereka sendiri. Berikut bias-bias paling umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu bias terlalu percaya diri. Nah, yang dimaksud di sini percaya diri adalah dalam sebuah masalah itu kita tidak memikirkan yang lain, terus kita langsung percaya diri dalam mengatasi masalah itu. Yang kedua, bias jangkar. Adapun merupakan kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya secara adekuat. Yang ketiga, bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk mencari informasi yang memberikan pilihan-pilihan masa lampau dan untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian masa lampau. Yang keempat, bias ketersediaan, yaitu kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Yang kelima, eskalasi komitmen. Adapun eskalasi komitmen itu merujuk pada bertahan kita dengan keputusan sekalipun ada bukti yang jelas bahwa itu salah. Yang keenam, kesalahan acak, yaitu kecenderungan individu untuk mempercaya bahwa mereka dapat memprediksi hasil dari peristiwa yang tidak sengaja. Yang ketujuh, aversi resiko, yaitu kecenderungan individu untuk lebih menyukai keuntungan rata-rata jika faktor resiko, meskipun jika resiko diambil dapat menghasilkan keuntungan. Pun kelebihannya yang dimiliki oleh kriteria ini ialah perlindungan pada individu yang lebih lemah, sementara kelemahannya ialah mengurangi inovasi, produktivitas, dan pengambilan resiko. Kreativitas, pengambilan keputusan dan inovasi dalam organisasi. Dalam pengambilan keputusan, seseorang tidak hanya memerlukan pengambilan keputusan rasional saja, melainkan mereka juga membutuhkan kreativitas. Kreativitas mendorong pengambilan keputusan untuk menilai dan memahami masalah. Kreativitas ini melibatkan 3 tahapan, yaitu penyebab perilaku kreatif, perilaku ini, dan hasil kreatif ini adalah inovasi. Perilaku kreatif meliputi formasi masalah, pengumpulan informasi, pemunculan ide kita yang kita timbulkan, dan evaluasi ide. Penyebab dari perilaku kreatif biasanya adalah terdapat potensi kreatif dalam diri individu kita itu dan lingkungan kreatif di sekitar kita. Keluaran dari kreatif atau inovasi. Perilaku kreatif tidak selalu menghasilkan inovasi. Keluaran dari perilaku kreatif adalah ide atau solusi-solusi yang baru dan berguna bagi mereka